Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, melanjutkan dari eh, materi kemarin yaitu terkait dengan sistem di dalam proses bisnis. Nah, di sini ada melanjutkan kemarin yaitu adalah sistem keuangan dan akuntansi di dalam eh, proses bisnis di sistem informasi. Nah, sistem keuangan dan akuntansi ini adalah menjadi bagian terpenting di dalam sistem di dalam ERP. Nah, fungsinya adalah fungsi keuangan yaitu adalah bertanggung jawab untuk mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Nah, beberapa di dalam mengelola kapitalisasi perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik atas investasinya dan seterusnya. Nah, ada beberapa poin penting di dalam contoh sistem informasi keuangan dan akuntansi ketika di dalam proses bisnisnya, yaitu adalah ada sistem piutang, ada sistem anggaran, ada sistem perencanaan di dalam anggaran. Nah, tiga sistem ini memiliki fungsinya masing-masing. Biasanya sistem piutang itu adalah melacak uang yang dipinjam perusahaan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu memiliki sistem piutang. Itu ada. Nah, taruh aja di sini dulu. Nah, sistem piutang itu di perusahaan-perusahaan besar itu pasti ada, teman-teman. Jangan berpikir bahwa perusahaan besar itu tidak memiliki utang, pasti ada. Bukan rakyat kecil aja yang memiliki utang ke bank, utang ke koperasi, utang ke yang lainnya, sehingga perusahaan-perusahaan gede juga pasti punya. Sebagai contoh di BUMN ini terkait dengan ini contohnya gini, ketika saya mendapatkan hibah itu ada dua model pembayarannya itu. Dengan sistem reimburse, ada sistem cash di awal. Nah, ini juga sistem reimburse ini masuk ke dalam piutang. Piutang yang harus ditagih kepada kementerian. Ini salah satu yang pernah saya alami ketika tahun kemarin, ketika saya mendapatkan hibah, tapi modal usahanya itu ditalangin oleh kampus gitu kan. Nah, itu namanya sistem piutang. Nah, ini ya itu emang modal di negara kita seperti ini. Ya, bukannya di awal yang namanya project itu kan di awal, lalu apa namanya dilunasin setelah mau selesai. Ini sekarang nggak, ketika udah selesai baru dibayar, itu juga menunggu berapa bulan dulu harus baru baru bisa di payment. Kalau misalkan persyaratan sudah cukup. Nah, ini eh, sistem informasi piutang ini adalah menjadi hal yang lumrah di negara kita. Ini juga saya alami kaget ketika dapat proyek, tapi proyeknya itu reimburse ketika proyek sudah selesai. Tapi alhamdulillah dibayar gitu. Saya takutnya adalah sudah ngeluarin uang berapa ratus juta, tapi tidak dibayar ya. Itu repot ya. Repotnya apa? Ya itu nama baik saya nanti ya tambah jelek gitu kan terkait dengan hal ini. Jadi ternyata saya juga kaget gak bekerja. Oh, ternyata kementerian modal polanya itu ada dua, cash di awal dan reimburse. Tapi kalau misalkan itu di kementerian. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang misalkan Pertamina atau proyek gas, menurut rekan saya yang bekerja di situ, sistemnya bukan begitu, tapi hasil survei itu berdasarkan lapangan, berdasarkan data, baru dibayarkan. Jadi analisa datanya adalah observasi, analisa, payment, baru evaluasi. Nah, itu di beberapa perusahaan besar di Indonesia, seperti gas, Pertamina, dan seperti itu. Nah, itu juga cukup baik kan. Tapi itu beberapa model yang ada di kementerian atau di beberapa SKPD atau PD yang lain. Lalu kemudian anggaran. Nah, anggaran menyiapkan anggaran jangka pendek atau jangka menengah biasanya. Kalau jangka pendek itu
biasanya operasional tiap bulan, operasional, eee, keseharian gitu kan. Tapi kalau misalkan ada, eee, anggaran itu dalam 5 tahun biasanya kan kalau presiden itu kan per 5 tahun. Jadi visi misinya apa, lalu kemudian diturunkan di dalam, per tahun. Lalu kemudian dari per tahun itu anggaran, diturunkan lagi. Biasanya DPR itu sebelum masa akhir, rapat selesai, biasanya di September, Oktober, November itu sudah mengevaluasi kegiatan-kegiatan dari tahun sebelumnya apakah ada dana sisa atau tidak, supaya ketika ada dana sisa dikembalikan ke negara, lalu kemudian akan dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan lain. Lalu kemudian penetapan untuk tahun berikutnya di anggaran selanjutnya. Itu jangka pendek kalau misalkan, kita ngambilnya 5 tahun diturunkan jadi, beberapa tahun. Kalau lingkup di kampus itu, jangka panjang diturunkan di beberapa semester. Karena kan di IKMI, semesternya cukup cepat, jadi harus tiap bulan yang anggarinnya. Jadi masukin ke dalam sistem. Anggaran PODI, anggaran LPPM, anggaran yang lainnya juga, bisa direncanakan. Lalu kemudian perencanaan anggaran, merencanakan keuntungan. Ini untuk contohnya beberapa perusahaan yang, eee, mungkin di beberapa retail ya. Nah, retail itu kan atau perusahaan-perusahaan yang, memiliki bahan baku produk, itu juga harus merencanakan, keuntungannya, benefitnya. Jangan sampai kayak contoh, ketika saya membangun smelter atau membangun, pengelolaan nikel di salah satu perusahaan di misalnya di Sulawesi, itu kan ketika bangun perusahaan atau bangun pabrik, harus memiliki manajemen yang baik, harus memiliki perencanaan anggaran keuangan yang baik. Jangan sampai ketika pabriknya sudah berdiri, keuntungannya malah merosot. Itu kan hal yang aneh, gitu kan. Artinya investor itu ketika me menanamkan modalnya, itu tentu sudah memiliki perencanaan yang baik mulai dari bahan sampai keuntungan. Sama saja ketika, investor-investor dari Arab Saudi mau menanamkan modalnya ke Indonesia, ke tol atau ke jalan-jalan lain, kalau ke listrik, itu tentu juga harus ada perencanaan yang baik. Pasti ada terkait dengan keuntungan. Gak mungkin teman-teman menanamkan modalnya ke seseorang, tetapi, tidak melihat atau tidak merencanakan keuntungan. Itu hal yang tidak mungkin dan mustahil, ya. Jadi seorang pebisnis itu harus menganalisa lapangan dengan baik. Tiap tahun medannya cukup variatif. Contoh bahan baku, tepung ketika kemarin karena sistemnya adalah, apa namanya, kemarau panjang, otomatis beras naik karena, banyak yang gagal panen. Nah, artinya apa? Nah, ini juga harus direncanakan, jangan sampai perusahaan rugi. Nah, itu kira-kira. Jadi teman-teman kalau misalnya contohnya punya modal, modalnya apa namanya, ditanam atau dijadikan perusahaan, nah maka carinya untung dong, nggak mungkin rugi, nggak mungkin kalau saya nabung di bank atau nabung di investasi tapi saya rugi, ya kan lucu gitu, pasti nyari untung. Nah, lalu kemudian pasti sumber daya Indonesia itu, kemudian terus lalu kemudian, sistem dari sudut pandang konstituen. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini adalah sebuah pemrosesan transaksi yang ada sistem terkomputerisasi yang menjalankan catat transaksi rutin harian, diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti ya ini untuk di pemrosesan transaksi ya. Kalau misalkan transaksi itu, sistem itu dari sisi pandangan konstituen. Contohnya adalah pemrosesan transaksi biasanya dilakukan di dalam jual beli, pemesanan hotel, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Itu contoh-contoh di dalam, eee,
sudut pandang sistem informasi yang biasa digunakan. Lalu kemudian ada lagi sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini juga merancang kategori khusus sebagai melayani menyediakan laporan kinerja perusahaan yang biasanya ini diterapkan beberapa perusahaan bagaimana owner-owner atau pemegang saham itu mengetahui benefit atau profit dari perusahaan itu naik atau turun. Nah, ini juga harus dipantau. Jangan sampai uh, para pemegang saham itu tidak tahu terkait dengan atau tidak memiliki laporan terkait uh, apa yang mereka tanamkan. Lalu kemudian setelah itu ada sistem pendukung keputusan. Nah, ini sistem-sistem pendukung keputusan yang menunjang keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana perusahaan dapat solusi uh, belum ditentukan sebelumnya. Biasanya SPK ini ada materi khusus sendiri terkait dengan decision spot. Jadi kalau misalkan kita mau decision spot itu kalau misalnya kita menentukan supplier baru atau bahan baku dari supplier baru, maka kita harus menentukan kriterianya, lalu kemudian analisa survei, lalu kemudian kita memutuskan bagaimana atau perusahaan-perusahaan mana yang bisa bekerja sama dengan kita untuk memenuhi kebutuhan stok di bahan baku. Ini contohnya bisa bahan baku. Paling banyak SPK itu ditentukan oleh bagaimana menentukan bahan baku. Lalu kemudian setelah SPK kita skip dulu. Ada sistem pendukung eksekutif. Nah, di sini biasa para manajer ini masih sering terkaitan. Jadi SPK itu ketika sistem bisa menganalisa, lalu kemudian ada dari 5, misalkan ada 5 supplier, maka dapat 2 keputusan atau 2 yang paling mendekati yang akan diambil. Nah, maka ini peran. Jadi teman-teman ketika mengambil keputusan, mohon kita dunia sudah AI, sudah kecerdasan buatan. Jadi keputusan itu tetap ada di tangan manusia atau tangan uh, owner atau yang mengambil keputusan. Kenapa seperti itu? Sistem itu mesin. Jadi masa mesin suruh mengambil keputusan. Yang ada adalah sebagai penunjang atau pendukung keputusan, sebagai bahan masukan. Decision spotnya tetap ada di manusia. Nah itu yang nggak boleh yang nggak boleh dilakukan oleh para senior atau manajer. Jadi jangan sampai oh ya saya menurut sistem betul, tapi ketika mengambil keputusan maka yang terbaik adalah mengambil keputusannya adalah si owner atau manajer yang paling tinggi. Oke, itu teman-teman semua. Kita next. Nah, contohnya. Nah, ada sistem-sistem yang lainnya, yaitu ada sistem pendukung eksekutif tadi, sistem manajemen, komutasi, dan decision support. Oke. Lalu kemudian sistem yang mengikuti perusahaan, aplikasi perusahaan yang biasa ini kan rantai pasokan di dalam supply management, ini SCM. Oke. Dan teman-teman, mohon maaf saya dipanggil lagi untuk ke ruang rapat karena untuk persiapan akreditasi. Jadi materi saya share aja ya. Udah saya share belum materinya? Saya share dulu materinya. Karena akreditasi KA, akreditasi KA, jadi harus bagi-bagi waktu. Teman-teman sudah absen semua belum? Oke, materi sudah saya share. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Nah, untuk tugas, saya kosongin dulu ya, nggak pakai tugas hari ini. Hari ini tidak ada tugas ya, jadi tugasnya masih kelompok kemarin.
Silakan di-download dulu. Sudah dipanggil, udah di-notice. Oke, oke. Apa ini, Pak? Grup dah? Oh ya, mangga. Silakan, silakan. Ya, Pak Bani, Pak Buade, ini. Pak Prodi. Ya, ya semua ya. Ini sama kemahasiswaan. Biar asik. Oke, teman-teman, itu saja. Ada yang tanya? Materi sudah saya share di chat. Sudah bisa download ya, Mbak Indah? Ada ya? Oke, itu saja teman-teman. Mohon maaf karena ini bagi waktunya cukup padat ya. Nanti kita share-share di chat aja. Terima kasih, mohon maaf. Bila ada kurangan, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri beberapa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.